Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan untuk berkat baru dan hari baru pada pagi hari ini. Terlebih kita boleh lagi menyapa Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan terambil dari Renungan Harian Toraya edisi Kamis 25 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berada di hari yang baru ini Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang baru. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertailah kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga dari firman ini boleh menguatkan akan kelanjutan hidup kami Tuhan untuk beraktivitas. Dengarkanlah doa kami Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 37 sampai ayat yang 43a. Yang berbunyi demikian. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Kuasa Kristus yang Memulihkan. Lan kuasanna Kristus tu katilendokan. Filsuf Jerman Karl Jaspers berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai situasi batas. Situasi ini adalah pengalaman hidup yang tidak dapat kita hindari atau kendalikan, seperti penderitaan, kegagalan, kehilangan, atau ketidakberdayaan. Dalam keadaan seperti itu, manusia menyadari bahwa kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman yang selama ini diandalkan ternyata memiliki batas. Ada hal-hal tertentu yang membawa kita pada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa ditangani sendiri. Kita bisa melihat dengan jelas salah satu situasi batas itu dalam tindakan seorang bapak yang datang kepada Yesus dengan hati remuk. Anaknya dikuasai roh jahat dan tidak ada yang bisa menolong. Bahkan para murid pun tidak sanggup. Yesus mengusir roh jahat pada diri anak tersebut dan menyembuhkannya. Kata Yunani Yesato, menyembuhkan, menegaskan bahwa Yesus bukan hanya menghilangkan gejala dengan menghentikan serangan roh jahat, melainkan juga memulihkan secara utuh. Kisah ini mengajak kita menata kembali pusat hidup kita. Kita sering mencoba memikul hidup dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan keadaan, menyelesaikan semua persoalan, atau menjaga agar segala sesuatu tetap berada dalam kendali kita. Namun hidup seringkali menunjukkan bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya. Pada saat seperti itulah kita diingatkan bahwa pengharapan sejati ada pada Kristus. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, membawa segala keterbatasan dan pergumulan kita, kita akan menemukan bahwa Dia adalah pusat kuasa yang memulihkan. Di dalam Kristus,
dalam situasi yang tampak sudah tidak ada harapan. Namun kasih dan kuasa-Nya akan tetap menjangkaunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk selalu berpusat kepadamu Tuhan. Tidak pernah mengandalkan kekuatan kami atau kekuatan di luar daripada Engkau Tuhan. Bahwa kami hanya akan mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, tuntun dan terangilah kami selalu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dimanapun kami berada Tuhan, di setiap aktivitas kami Tuhan, di setiap keberadaan kami Tuhan, di setiap pergaulan kami Tuhan, di tengah keluarga kami Tuhan, nama Engkau yang kami puji dan sembah selalu, dan hanya kami mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang dalam bangku sekolah Tuhan, pimpin dan sertailah mereka agar mereka belajar dengan baik dan tekun dan selalu mengharapkan hanya kasih-Mu semata. Bagi saudara-saudara kami di dalam pekerjaannya, Engkau berikan mereka keadilan, kesehatan, dan lingkungan yang baik dimanapun mereka beraktivitas. Bagi saudara kami yang di dalam kesakitan, Tuhan tolong jamah Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan Tuhan yang asalnya daripada-Mu. Yang di dalam duka cita Tuhan, Tuhan tolong hiburkan Tuhan, sehingga mereka akan selalu bersuka cita dalam Engkau Tuhan, di tengah-tengah kedukaan mereka, bahwa semuanya itu yang terbaik semua asalnya daripada-Mu. Bapa dalam surga, Tuhan tolong kami sepanjang hari ini Tuhan, di setiap aktivitas kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang baik dimanapun kami berada. Tuhan dalam surga, ampunkan kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh perkara hidup kami ini, dan ampunkan kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah rehat renungan harian Toraya edisi pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.